Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Lagultom, NIM 213304010126, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir SPD MSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang topik ke-12 dengan judul Sistem Akuntansi Biaya. Di sini, di topik yang ke-12 ini terdapat 9 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua sistem pengawasan produksi, 3 informasi yang diperlukan oleh manajemen, 4 dokumen yang digunakan, 5 catatan akuntansi yang digunakan, 6 fungsi yang terkait, 7 jaringan prosedur yang membentuk sistem, 8 unsur pengendalian intern, dan yang ke-9 rangkuman. Baik, kembali lagi ke pokok pembahasan yang pertama dengan judul pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi karena sebagian besar kegiatan perusahaan dan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang kedua dengan judul besar Sistem Pengawasan Produksi. Nah, sistem pengawasan produksi ini terdapat beberapa dokumen, antara lain 1. Surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Baik, dilanjut lagi ke fungsi yang terkait. Terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi, antara lain 1. Fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat, fungsi gudang.
Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan yang lain yang ada di gudang. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah 1. Prosedur order produksi dikeluarkan oleh yang mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan oleh fungsi produksi untuk menerima bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah diselesaikan dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang ketiga dengan judul informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, order produksi yang belum selesai. 2. Order produksi yang telah selesai. 3. Harga pokok produk jadi. 4. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang keempat dengan judul dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat order produksi. Kedua, daftar kebutuhan bahan. 3. Daftar kegiatan produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. 6. Kartu jam kerja. 7. Laporan produk selesai. 8. Bukti memorial. Dan yang 9. Bukti kas keluar. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang kelima dengan judul catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya yaitu 1. Jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Yang kelima, kartu biaya. Buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Baik, dilanjut lagi ke nomor 6 dengan judul fungsi yang terkait. Ada beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi produksi. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. 4. Fungsi gudang. Dan yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Baik, dilanjut lagi ke nomor 7 dengan judul jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya
dalam perusahaan manufaktur adalah 1. Prosedur order produksi, 2. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, 3. Prosedur pengembalian barang gudang, 4. Prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Baik, lanjut lagi ke pokok pembahasan yang ke-8 dengan judul unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Yang pertama, keorganisasi, yaitu 1. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Baik, lanjut ke sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Surat order produksi diotorisasi kepada fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi kepada kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan fungsi produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lanjut ke praktik yang sehat. 1. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor untuk urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di dalam gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Baik, yang terakhir yaitu yang ke-9, rangkuman. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan dalam bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja dan laporan produk selesai. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung, dan prosedur selesai. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Dan yang terakhir, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan,
fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Baik, demikian hasil presentasi yang bisa saya buat, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.